Bumi bertuah gayung bersambut, sari marwah salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur pembentuk iklan, kemudian jenis-jenis iklan, baru kita akan menyimpulkan maksud suatu iklan. Karena ini akan saling berkaitan materi ini sebelum bisa dapat menyimpulkan maksud suatu iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan. Ada sumber, ada pesan, ada media, ada penerima, ada efek, dan ada umpan balik. Yang pertama, sumber. Sumber merupakan pemasang iklan. Orang yang memasang iklan, orang yang mempunyai dana untuk membiayai pemasangan iklan tersebut. Selanjutnya, yang kedua pesan. Pesan merupakan informasi yang disampaikan. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Nah, ini adalah bentuk informasi yang disampaikan dalam iklan. Selanjutnya media. Media adalah sarana menyampaikan iklan. Media bisa media cetak seperti koran, majalah. Kemudian bisa juga media elektronik seperti televisi dan radio. Bisa juga media sosial. Selanjutnya, penerima. Penerima merupakan sasaran iklan, orang yang menonton, konsumen yang melihat iklan tersebut. Selanjutnya, ada efek. Efek adalah perubahan pada diri penerima. Kalau sudah nonton, kalau sudah melihat tayangan iklan, maka ada perubahan pada diri si penerima atau sasarannya. Apakah punya pandangan positif atau ingin membeli produk yang ditawarkan. Nah, ini adalah perubahan pada diri penerima. Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari awalnya tidak mau menjadi mau, begitu. Nah, selanjutnya umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan atau respon penerima. Nah, ini dari efek nih. Kalau efeknya adalah terhadap iklannya, ini misalnya ada iklan es krim ya, respon penerima yang diharapkan adalah membeli es krim. Umpan baliknya adalah dapat membeli es krim tersebut. Itu adalah umpan balik. Selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan ini berdasarkan isinya nanti ada beberapa jenis. Lalu berdasarkan tujuannya juga ada beberapa jenis. Dan berdasarkan media penyampaian iklan juga ada beberapa jenis. Kita bahas yuk satu persatu. Sekarang yang pertama berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama iklan penawaran atau niaga, ada yang B iklan layanan masyarakat, lalu ada iklan pengumuman atau pemberitahuan, dan iklan permintaan. Iklan penawaran atau niaga berisi tawaran barang atau jasa kepada konsumen. Yuk beli Floridina, kemudian yuk kalau mau jual rumah di jasa penjualan rumah. Begitu. Penawaran atau niaga. Kita lihat yang selanjutnya adalah iklan layanan masyarakat. Nah, berisi sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat. Ini tidak bersifat ekonomi, tidak mengambil keuntungan, akan tetapi ini sifatnya sosialisasi atau pencerahan, penyuluhan kepada masyarakat. Yuk jaga diri dari corona, yuk stop pemanasan global, mari saling menghormati dan seterusnya. Itu adalah iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nah, berisi pemberitahuan suatu kegiatan atau berita duka dan hal penting lainnya. Ini contoh pemberitahuan rapat umum pemegang saham tahunan, ada di koran biasanya. Ini juga biasa di koran. Turut berduka cita bicara mengenai berita duka dan pengumuman lelang. Ini adalah iklan pengumuman dan pemberitahuan. Selanjutnya adalah iklan permintaan. Nah, biasanya berisi lowongan pekerjaan. Ini iklan permintaan. Yang pemasang iklan mau minta siapa nih mau daftar di tempat perusahaannya. Ini lowongan kerja di Indomaret, ini staf IT di CV Angel. Kemudian ini juga dibutuhkan lowongan kerja sebagai marketing sales lokal ya. Iklan permintaan berisi lowongan pekerjaan. Jadi berdasarkan isinya tadi ada 4 ya, dan yang terakhir adalah iklan permintaan. Selanjutnya, jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya. Kalau isinya tadi ada 4, kalau tujuannya ada 2 saja, yaitu komersial dan non-komersial. Berdasarkan tujuannya, komersial dan non-komersial.
Yang komersial apa sih maksudnya? Bertujuan mendapatkan keuntungan, uang sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah komersial, mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya bagaimana sang pengusaha ini dapat keuntungan dari penjualan Floridina, sang pengusaha ini dapat keuntungan dari Shopee ini ya. Orang-orang baik buka Shopee dan baik juga pendapatan yang dia dapatkan. Kemudian ini juga sama untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yang non-komersial. Non-komersial bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tanpa adanya keuntungan ekonomi. Jadi tanpa ada keuntungan ekonomi bertujuan untuk memberikan penyuluhan tadi ya. Jadi ini non-komersial, tidak punya tujuan ekonomi, tapi hanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat tercerahkan. Contoh jaga dari corona, stop pemanasan global, dan mari saling menghormati dan menghargai antar suku bangsa. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini berdasarkan media penyampaian iklan. Iklan dibedakan menjadi dua jenis. Ada iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Ya, yang pertama adalah iklan media cetak. Ini contohnya adalah seperti di koran, kemudian ada di majalah, kemudian ini juga contoh poster juga dicetak ya. Selanjutnya ada di baleho, begitu. Nah, jadi iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Dan inilah contoh-contohnya. Selanjutnya adalah iklan media cetak berdasarkan keluasan ruang beriklan di media cetak, iklan dibedakan menjadi dua, berdasarkan keluasan ruang. Nah, ada iklan baris dan ada iklan kolom. Iklan baris, nah contohnya seperti ini, iklan baris Kompas ya, kecil-kecil ya. Nah, ini satu iklan, ini dua iklan, ini iklan selanjutnya. Jadi ini masing-masing banyak iklan di sini, hanya sedikit-sedikit dan kecil-kecil. Ah, ini saya perbesar, lowongan dibutuhkan, sales counter ditempatkan di mall pendidikan SMA pria wanita berpenampilan menarik, gaji plus bonus dan komisi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ruangnya tidak luas ya. Nih ruangnya tidak luas. Ini kan berdasarkan ruangnya ya. Ruangnya tidak luas. Selanjutnya tidak ada gambar. Nah, dan selanjutnya tulisan disingkat-singkat, ditempatkan, kemudian lamaran, JL dan seterusnya. Ini adalah ciri dari iklan baris. Ruangnya tidak luas, tidak ada gambar dan tulisannya disingkat. Yang kedua adalah iklan kolom. Nih contohnya, lebih luas ya. Nah, ada gambarnya pula. Kita lihat. Nah, ini lebih luas, kemudian ada gambarnya dan tulisan tidak disingkat-singkat, gitu. Ini contoh di koran, ini iklan kolomnya, ini contohnya di majalah, gitu. Nah, selanjutnya adalah selain media cetak, ada yang iklan media elektronik. Media elektronik contohnya ini ada televisi, ada radio, begitu. Kalau televisi ya, Floridina Florida Orange dengan Pulp Protection System, bulir lebih utuh, lebih banyak. ya ini juga ada di radio. Selalu minum Helmix Kurkumin untuk menjaga imun tubuh. Ada Helmix Kurkumin tablet, ginger, kemasan kaleng siap minum. Ya, itu adalah contoh dari iklan di radio dan ada juga di media sosial. Ada lagi elektronik, misalnya ketika nonton film di bioskop, ada iklannya juga begitu ya. Jadi yang sifatnya menggunakan elektronik juga bisa iklan masuk di situ, begitu. Nah, selanjutnya menyimpulkan maksud suatu iklan. Sudah tadi tahu tentang unsur-unsur pembentuk dari iklan, kemudian sudah tahu jenis-jenis dari iklan. Nah, selanjutnya ini juga ada kaitannya nih, bagaimana cara menyimpulkan maksud suatu iklan. Yaitu caranya dengan mengaitkan iklan yang dimaksud, iklan yang kita mau simpulkan ini, dengan unsur pembentuk iklan dan jenis iklan. Contohnya seperti ini, jasa penjualan rumah, profesional, cepat, dan murah, dan seterusnya. Nah, kalau soalnya tentukan maksud dari iklan di samping. Apa maksudnya? Coba simpulkan. Ya, ketika kita kaitkan maka dapatlah seperti ini sebagai contoh, iklan tersebut merupakan iklan penawaran dengan tujuan komersial, adapun sasaran konsumen orang-orang yang hendak menjual rumah agar menggunakan jasanya. Jadi ada beberapa hal tadi ya,
seperti, "Oh, ini kan penawaran, ini tujuannya adalah komersial. Oh, sasarannya konsumen, ini kan, ini ya, unsur pembentuknya. Kalau ini jenis." Nah, dan seterusnya. Jadi bisa kita kaitkan semuanya sehingga terbentuklah sebuah maksud dari iklan tersebut, tersimpulkanlah sebuah maksud dari iklan tersebut. Begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi ini dan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam materi menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Buah lakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.